Konsultasi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sebagai wanita sangat lemah di perasaan. Amalan apakah agar bisa tidak terlalu terbawa perasaan saat suami ingin berniat berpoligami? Jujur Ana merasa berat menghadapi jika terjadi. Beberapa pertanyaan juga menanyakan, bolehkah istri menolak untuk dipoligami karena suami belum bagus ibadah wajibnya dan bahkan cenderung tidak adil? Barakallahu fiik. Jemaah, ketika bicara poligami, syariat ini ditetapkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Syariat ini syariat yang bersyarat, di mana seorang lelaki punya hak untuk poligami. Jadi setiap laki-laki itu punya hak 4 istri. Itu hak dia. Artinya kalau dia mau ambil, tafadhol. Tapi syaratnya dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ini syarat mampu memberikan nafkah ini bukan poligami sebenarnya, tapi syarat menikah. Engkau mau menikah nggak mampu, kata Nabi SAW, puasa bukan nikah. Kalau engkau mampu nikah, itu kemampuan secara fisik, kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, engkau nikah. Tapi kalau enggak, engkau puasa. Nah, ketika seorang ini sudah mampu, dia mampu memberikan nafkah kepada 2 istri, dia mampu memberikan nafkah kepada 3 atau 4 istri, oke, syarat itu terpenuhi. Yang kedua, engkau mampu berlaku adil. Kalau tidak, maka dia akan menanggung akibatnya. Yang akibatnya ini nanti, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi seperti orang yang kena stroke. Separuh badannya miring dia berjalan. Nah, kembali kepada pertanyaan sekarang. Bagaimana istri menanggapi hal itu? Ya, hampir tidak ada wanita kecuali berat untuk dipoligami. Kenapa? Itu ujiannya. Itu ujiannya. Ujiannya ujian perasaan dia. Dia ingin menguasai suaminya, hanya milik dia saja. Bahkan kadangkala dia bukan hanya cemburu kepada istri lain, kepada orang tuanya dia juga cemburu kadang-kala. Maka yang harus dilakukan wanita adalah menata hati. Setiap wanita hendaklah menata hati, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika poligami itu terjadi, dan kita tahu dalam agama kita tidak harus izin sama wanita. Kenapa? Karena sulit bagi wanita untuk memberikan izin. Dia nggak ridho gitu loh. Tapi Allah membolehkan. Maka Nabi SAW ketika menikah dengan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, itu nggak ada minta izin sama istri. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Maka nasihat ana, ketika itu terjadi, maka tugasmu adalah menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bahagia itu dengan 3 hal. Dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan bersabar atas musibah yang menimpamu. Dan beristighfar ketika engkau berbuat dosa. Jangan berpikir kalau engkau nggak dipoligami, engkau akan bahagia. Kalau dipoligami nggak bahagia. Nggak ada urusan bahagia dengan poligami atau tidak. Yang dapat membuatmu bahagia hanya dirimu sendiri. Kalau tadi katakan suami umpamanya masih kurang ya, kemudian dia hendak melakukan poligami, dia nggak perlu izin sama istrinya. Ketika dia melakukan itu, ya tinggal engkau melihat apabila suamimu melakukan keadilan ya, dan dia memang mampu, ya sudah engkau bersabar. Bersabar melawan nafsumu. Kecemburuan wanita itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Dan jangan berpikir untuk gugat cerai. Aku kan punya pilihan hidup. Aku bisa hidup sendiri. Lebih baik aku menjadi janda. Karena kalau aku jadi janda, insya Allah hidupku akan bahagia. Siapa yang bilang seperti itu? Bahagia itu bukan urusannya jadi istri pertama, jadi istri kedua, jadi janda.
Kembali kepada dirimu tadi. Engkau bersabar, engkau bersyukur, engkau beristighfar, engkau bahagia. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari suamimu, maka fokus kepada kebaikan suami. Dia suamimu punya banyak keburukan, tapi dia juga punya kebaikan. Maka fokus dengan kebaikannya, kembali ke tujuan awal hidup ini mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika Allah memberikan cobaan buat engkau, yakin engkau mampu menghadapi. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia. Dan buat para wanita, kalau ada temannya yang dipoligami, jangan jadi setan. Kadangkala dia ini takut suaminya ikut-ikutan, maka dia berusaha mengompori perempuan ini supaya gugat cerai. Ini setan. Yang menginginkan perceraian itu setan. Kadang-kala dia datang, ya Allah, engkau dipoligami. Engkau mau? Kalau aku nggak mau, aku ahsan jadi janda. Engkau udah jadi setan. Dan kau akan dihisap pada hari kiamat. Kalau akhirnya menyebabkan perempuan itu gugat cerai gara-gara engkau. Seharusnya engkau sebagai seorang saudara sesama muslimah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kuatkan diri dia. Enggak, engkau mampu. Sabar. Ntar lagi hidup ini selesai. Dan orang yang sabar Allah akan kasih pahala tanpa hisab. Beda tentunya jamaah. Seorang yang dipoligami dengan seorang yang tidak dipoligami. Kesabarannya berbeda. Ujiannya berbeda. Sesuai dengan kadar kepayahan, kesulitan yang dihadapi. Seperti itu pahala yang akan didapat. Hadza wallahu a'lam bishawab.